Halo guys, bertemu kembali dengan saya Krista dari LMA yang kali ini akan menyampaikan trik untuk kamu-kamu yang akan mengikuti sertifikasi ahli K3 umum agar bisa lulus ujian nantinya. Oke, kita mulai saja ya. Adapun trik-trik yang bisa kami bagikan di sini sebanyak 5 poin ya. Nah, yang pertama, kuasai dan pahami materi. Yang kedua, latihan soal dan pembahasannya. Yang ketiga, kehadiran 100%. Yang keempat, makalah dan presentasi kelompok. Dan yang kelima adalah ujian teori yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, multiple choice, yang kedua, essay test, dan yang ketiga, studi kasus. Yang akan kami jelaskan selanjutnya satu persatu. Berikut penjelasan untuk trik yang pertama, yaitu kuasai dan pahami materi. Dengan ruang lingkup materi pembinaan calon ahli K3 umum yang bisa kita lihat pada layar, yaitu ada Undang-Undang 170, Dasar-Dasar K3, Kebijakan K3, Kelembagaan dan Keahlian P2K3, Pengawasan K3 Lingkungan Kerja, dan P3, Pengawasan K3 Kesehatan Kerja, Pengawasan K3 Penanggulangan Kebakaran, Pengawasan K3 Instalasi Listrik, Pengawasan K3 Konstruksi dan Bangunan, Pengawasan K3 Mekanik, Pengawasan K3 PUBT, Audit SMK 3, Manajemen Risiko, Analisa dan Laporan Statistik Kecelakaan. Yang mana setiap materi ini akan kita dapatkan selama 8 hari. Dan untuk strategi lulusnya, kita dapat mempelajari materi pada H-1 sebelum jadwal. Pahami materi dari instruktur, buat resume setiap materi pembahasan. Latihan soal dari LMA, pilihan berganda, esai, dan studi kasus. Diskusikanlah soal-soal yang belum bisa dijawab ke LMA. Lalu, tanya jawab dengan instruktur. Berikut penjelasan untuk trik yang kedua, yaitu latihan dan pembahasan soal. Yang pertama, mengerjakan contoh soal-soal ujian ahli K3 umum akan disampaikan oleh panitia untuk petunjuk pengerjaannya lewat Google Classroom Lantomasa Anugrah. Nah, yang kedua, kita bisa melihat contoh soal lengkap dengan pembahasannya di video YouTube channel Lantomasa. Sekalian ya, kita like, subscribe, and komennya untuk mensupport kita agar bisa semangat terus memberi edukasi terkait training dan K3. Penjelasan untuk trik yang ketiga, yaitu kehadiran 100%. Nah, sebenarnya ini juga bukan trik, namun adalah keharusan ya, kewajiban kita selaku peserta untuk bisa hadir 100%. Nah, bagaimana jika peserta sakit? Peserta wajib hadir penuh mengikuti training di kelas Zoom. Jika tidak hadir, maka dinyatakan tidak lulus. Bagaimana jika peserta izin? Peserta wajib hadir penuh mengikuti training di kelas Zoom. Tidak diperkenankan izin meninggalkan sesi pelatihan. Nah, bagaimana bila peserta tidak hadir atau absen? Seperti kita ketahui, dari pihak Kemenaker telah memberikan ketentuan ya, bagi setiap peserta yang mengikuti kegiatan ini, maka peserta tidak diperbolehkan dengan alasan apapun untuk tidak hadir mengikuti training karena telah membuat surat pernyataan wajib hadir selama kegiatan saat registrasi berupa fakta integritas bermaterai. Selanjutnya penjelasan untuk trik yang keempat, yaitu makalah dan presentasi kelompok. Setiap peserta wajib membuat makalah pribadi yang berjudul Laporan Penerapan SMK 3 di Perusahaan PT ABC, lokasi PKL yang telah ditunjuk, dengan substansi makalah meliputi ruang lingkup, lingkungan kerja dan P3, kesehatan kerja SMK 3, K3 mekanik, K3 PUBT, kelembagaan K3, keahlian P2K3, K3 konstruksi bangunan, K3 instalasi listrik, dan K3 penanggulangan kebakaran. Selanjutnya, untuk trik yang keempat, ada kerja kelompok dengan menyiapkan makalah kelompok untuk dipresentasikan secara tim di hadapan tim penguji dari Kemenaker RI. Nah, yang mana nantinya akan ada pembagian kelompok untuk pembuatan makalah presentasi dengan submateri AK3 umum yang telah dibagikan per kelompok dari pihak panitia. Selanjutnya, peserta mempersiapkan resume peraturan terkait khususnya yang berhubungan dengan bidang materi makalah untuk membuat analisa kesenjangan atau yang disebut dengan gap analisis atau temuan negatif dan analisis terhadap kesesuaian
yang disebut dengan temuan positif. Selanjutnya, setiap peserta harus dapat bertanya terhadap makalah presentasi dari kelompok lain, dan setiap peserta harus dapat menjawab pertanyaan terkait makalah presentasi dari audiens atau peserta lainnya dan tim penguji dari Kemenaker RI. Penjelasan untuk trik yang kelima, yaitu ujian teori. Untuk ujian teori diantaranya ada multiple choice atau pilihan berganda, yang mana biasanya jumlah soal sebanyak 100 atau 130 soal. Ini tergantung dari pengujinya ya. Nah, untuk sifatnya ini adalah closed book. Kemudian ada essay test. Nah, biasanya jumlah soal sebanyak 5 atau 10, tergantung juga dari pengujinya ya yang menyediakan soalnya. Sifatnya ini juga closed book. Yang terakhir yaitu ada studi kasus. Nah, biasanya studi kasus ini jumlah soalnya ada sebanyak 3 soal, tergantung dari penguji ya. Sifatnya adalah open book. Dengan ketentuan masing-masing nilai minimal 65 sebagai syarat kelulusan. Nah, jika kita tidak mendapat nilai minimal sebesar 65, maka kita dinyatakan hair. Maka penguji biasanya akan memberikan kesempatan kedua ya untuk kita boleh memperbaiki nilai untuk mencapai nilai minimal 65. Namun bila tidak lulus juga, maka kita akan dinyatakan gagal dan kita dipersilahkan untuk mengikuti ujian kembali di batch selanjutnya pada jadwal tersedia di PJK 3.